kita mulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan sebagian hamba-Mu untuk bersama-sama menaikkan pujian dan membawakan berita kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Dan semua yang mendengar bisa mengerti dan diterangi oleh kuasa Roh Kudus dan dapat menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami panjatkan doa sederhana ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Shalom, selamat siang. Kita memasuki tahun yang baru. Amin. Ya, temanya sejalan dengan lagu yang terakhir kita nyanyikan. Memasuki tahun 2023 dengan kemenangan. Amin. Ya, jadi tidak koordinasi tapi sinkronisasi oleh Tuhan. Jadi bukan main. Kita maju terus. Kita berjalan dengan Tuhan. Amin. Ya, bacaan kali ini diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Ya, untuk menang kita perlu melengkapi spiritual kita dengan perlengkapan rohani. Saya bacakan Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggang kebenaran dan berbaju sirah keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan menjalankannya. Ya, kita tahun 2023 ini tahun yang sulit. Ya, tahun-tahun di mana banyak sekali perubahan-perubahan yang bisa kita katakan kita memasuki tahun milenial, tahun digital. Ya, semua berubah. Ya, pandemi lagi kita sudah melewatinya. Ya, jadi akibat dari pandemi sendiri itu juga merubah kehidupan kita, merubah cara orang bekerja, mengubah dunia bisnis. Jadi dengan adanya pandemi, kemajuan teknologi, handphone itu semua membawa dampak yang serius bagi kehidupan kita. Ya, jadi sebagian orang menganggap sebagai suatu tantangan bahwa itu adalah kesempatan. Ya. Nah, sebagian lagi malah terkena dampaknya akibat dari dunia yang berubah itu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita menghadapi segala perubahan itu. Ya, jelas dengan adanya perubahan,
bagi yang terkena dampak, kita harus kuat, rohani kita harus kuat. Ya, ada satu contoh di mana seorang anak penjaga mercusuar, dia terhanyut ombak, dia tertampar ombak, tapi dia memegang waktu. Kan kalau jaga mercusuar tuh dia ya stay aja di sana, kalau ada kapal dinyalain lampu, kasih syarat di mana kapal itu bisa menuju. Dia selalu bekerja bawa Alkitab. Ya, jadi begitu dia tertampar ombak dan dia hanyut, dia tidak putus asa. Ya, jadi dia membaca Alkitab dan dia berdoa. Dan dia terselamatkan. Ya, itu pernah ada berita di koran bahwa dia terapung-apung berapa hari, hampir sebulan kali ya. Tapi dia selamat. Jadi orang yang tertimpa kesesakan tetapi mempunyai iman yang kuat, rohani yang kuat, mempunyai harapan, dia akan survive. Ya, jadi kita juga harus mempersiapkan kerohanian kita. Ya, walaupun kita menghadapi tantangan yang berat di tahun 2023. Ya, jadi banyak hal yang berubah. Kita tahu dari sejarah, ya. Di sini disebutkan, ya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, jadi tipu muslihat iblis, strategi iblis itu kita tahu dari zaman dahulu sampai sekarang itu kebohongan. Ya, jadi dari zaman dulu dia memutarbalikkan kata-kata, memutarbalikkan firman, ya, sehingga bagi orang yang tidak tahu dia akan bergeser, ya, terhanyut ke bawah, ya, atau istilahnya dia kompromi dengan dunia ini, ya. Jadi tahun politik kita udah lalui, banyak kampanye bohong, banyak orang tertipu akibat janji-janji palsu karena mereka tidak mempunyai pegangan yang kuat. Ya, jadi kita bisa flashback sendiri, ya, tahun-tahun politik, ya, di mana-mana janji-janji tapi semua palsu atau bohong, atau ya janji di mulut aja gitu ya. Kemudian si jahat ini juga memporak-porandakan orang bergereja. Ya, dengan pandemi mereka akhirnya terpaksa online, gereja online gitu ya. Tapi apakah benar gereja online itu yang direncanakan oleh Tuhan? Enggak sebetulnya, karena di kitab Ibrani kan disebutkan, jangan menjauhi ibadah kamu dari tempat-tempat ibadah. Jadi salinglah kamu saling mengasihi, menolong, dan hadirlah bersama-sama dalam tempat-tempat ibadah, bukan di rumah masing-masing. Ya, jadi kebenaran ada di dalam Alkitab. Ya, jadi makanya itu kita harus membaca Alkitab seperti yang dituliskan dari bacaan hari ini. Ya, nah, untuk kita bisa menang, kita harus berdiri tegak. Dibilang di sini, ya. Terus kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu-tipu muslihat iblis. Tadi ya saya sudah sebutkan. Tipu muslihat iblis itu selalu bohong. Berita sekarang berseleweran simpang siur di medsos. Belum tentu benar. Orang gampang. Gambarnya apa? Ceritanya apa? Setiap orang bisa bikin. Ya, setiap orang bisa bikin. Kayak di Pancoran kemarin
Ada teman saya ke Pancoran, kalau di foto di Pancoran bilang, wah saya bisa cerita nih saya bulan madu ke Cina karena modelnya model Pancoran, gaya-gaya sana gitu ya. Jadi gambar sama berita nggak sama. Nah, bagi yang nggak paham, percaya ya. Jadi bagi yang nggak mengerti kadang-kadang percaya. Nah, kita pegangannya harus firman Tuhan. Ya, jadi terutama anak-anak Tuhan ya. Jadi kita harus pegang tuh kebenaran firman Tuhan. Jadi untuk melawan tipu-tipu muslihat iblis harus dengan firman Tuhan. Nah, terus diambil di ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan Allah supaya kamu dapat melawan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Disebutkan untuk kita menang ya, kita harus memperlengkapi diri dengan seluruh perlengkapan Allah yang disediakan. Apa tuh perlengkapan Allah? Jadi di sini Rasul Paulus menggambarkan perlengkapan perang kita itu dari ban pinggang, berbaju sirahnya, terus perisainya, ketopongnya, pedangnya. Jadi nggak sepatunya, ya. Tadi saya kemarin jalan kaki, ya. Saya pakai sepatu, pakai ban pinggang, takut kedodoran, ya. Jadi apapun ceritanya kita harus siap, ya. Nah, di sini disebutkan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, seluruh ya. Ada 6 nih. Jadi disebut lagi, berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran. Jadi berikat pinggang kebenaran, ya. Belt of truth. Artinya apa? Jadi untuk kita bisa menang, hidup kita itu harus benar di hadapan Allah. Kita harus jalan di jalan yang benar. Ya. Kebenaran Allah melingkupi kita. Jadi kita itu diikat oleh kebenaran Allah. Ya, jadi itu kuncinya satu. Untuk bisa menang, pertama-tama diri kita sendiri ini harus benar, ya. Kita harus di jalan yang benar, karena kan disebutkan di kitab Yohanes, akulah jalan kebenaran dan hidup, ya. Jadi kita nih mesti kalau kita tertimpa masalah, kita nggak boleh menyalahkan Tuhan, tapi saatnya kita merefleksikan diri kita. Apakah kita selama ini sudah benar? Apakah selama ini kita menghalalkan segala cara? Atau apakah kita mau bisnis atau mau bekerja dengan curang? Nah, jadi kuncinya untuk menang di dalam 2023, kita harus sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam arti hidup kita harus benar di hadapan Allah dulu, ya. Jadi kebenaran melingkupi badan kita, ya. Jadi itu adalah yang pertama, belt of truth, ya. Kita harus memakai ikat pinggang kebenaran. Nah, fungsinya tuh belt of truth kalau di zaman Romawi kan di sini digambarkan pakai perlengkapan perang, ya. Belt of truth itu untuk taruh pedang, ya. Kalau kita lihat sekarang kan tentara kalau punya ikat pinggang buat taruh pistolnya kan, ada pistolnya, ada pelurunya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak yang lihat tentara ada pelurunya kan, di sini banyak ya, kayak cowboy kan gitu juga. Nah, kalau zaman Romawi juga begitu, beltnya itu gede, ya, menjaga perutnya, kemudian juga menahan
berbaju sirah keadilan. Jadi ada plat besi yang menahan, yang diikat juga ke ikat pinggang, ya. Jadi tadi yang pertama. Terus dibilang juga berbaju sirah keadilan. Apa? Jadi apa nih? Kalau di dalam bahasa Indonesia keadilan, ya. Jadi kalau kita lihat bahasa aslinya, breast of righteousness. Jadi plat baja yang melindungi hati dan organ-organ tubuh kita itu dari kebenaran Allah. Jadi dengan memakai berbaju sirah keadilan, atau disebut dalam kita refer ke bahasa aslinya breastplate of righteousness, ya. Berarti itu kita memakai kebenaran, kita mengadopsi kebenaran Tuhan Yesus mati di kayu salib, dibenarkan oleh Allah. Dan bagi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia juga dibenarkan di hadapan Allah. Nah, jadi kita udah mau berusaha hidup benar, kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus, sehingga kita dibenarkan juga di hadapan Allah oleh karena kematian Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Ya, jadi kita nih sudah pada jalan yang benar, kita sudah juga bisa menahan. Itu kan kalau breastplate kan melindungi organ hati, jantung, ya. Berarti hati kita terlindungi, ya, dari kuasa-kuasa gelap. Jadi hati kita tuh disucikan, dikuduskan, ya, supaya kita tuh berjalan dengan kekudusan dan mengikuti apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Jadi itu yang dua pertama, ya. Dua pertama, kalau di sini kan disebutkan keadilan, apa namanya? Berbaju sirah keadilan, ya. Harus adil. Kalau ya kita mengertikan, ya kita harus bertindak adil. Tapi sebenarnya banyak panah-panah si jahat yang tiba-tiba membuat hati kita ini merasa jealous lah, merasa iri, ya. Hati kita merasa mau menyalahkan orang lain. Nah, nggak boleh. Kita mesti kembali mengingat kita ini dibenarkan bukan karena kebenaran kita sendiri, tetapi kita dibenarkan oleh kematian Tuhan Yesus, oleh iman, kepercayaan kita. Ya, jadi itu yang dua pertama. Nah, kemudian sebelum kita melangkah ketiga, keempat, dan keenam, ya, kebenaran firman Tuhan itu ada di Alkitab. Ya, kebenaran firman Tuhan itu ada di Alkitab. Jadi kita harus mengerti bagaimana kita mengaplikasikan kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan tidak bertentangan. Ya, baik kita dalam berusaha, bekerja, berfellowship, semua kita merefernya ke kebenaran firman Tuhan. Karena banyak sekarang yang wisdom dunia itu yang mengajarkan yang nggak benar. Ya, wisdom dunia tuh selalu mengajarkan nggak benar. Ayo investasi di sini bisa dapat bunga 50%. Ikut. Mesti pakai logika. Jadi kita beriman juga mesti pakai logika. Gak bisa instan. Orang tuh harus bekerja. Gak bisa caranya tergiur instan ikut. Duit nggak banyak, taruh semua telurnya di situ. Mau diambil, orangnya kabur. Ya, jadi kita mesti balik lagi. Kita harus uji. Ya, nggak ada sesuatu yang instan. Semua melalui proses, ya.
Terus kita ingat lagi kebenaran mengenai talenta. Ya. Tuhan Yesus memberikan seorang raja memberikan talenta. Dia mau pergi ke luar negeri, dia memberikan talentanya untuk dimanfaatkan. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Yang 5 jadi 10. Yang 2 jadi 4. Yang 1 nggak diapa-apain, disimpan. Ya, disimpan. Ya, pikir-pikir ya, mungkin hatinya juga udah jelek ya. Dengan harapan mungkin si tuannya nggak kembali jadi milikku atau gimana ya. Jadi dia nggak apa-apain. Nah, tuannya raja datang itu marah. Kamu ini gimana? Kamu diberi talenta tapi kamu tidak memanfaatkannya dan tidak mempergunakannya seperti yang 5 atau yang 2. Udah diberi 1 diambil sekarang sama Tuhan. Jadi itu menggambarkan bahwa kita itu harus bekerja. Ya. Walaupun sedikit, kita harus bekerja. Karena dengan hal-hal kecil bahwa kita dipercaya, itu kita naik level. Ya. Nggak bisa orang bekerja langsung jadi bos, jadi supervisor, jadi manajer. Nggak bisa. Mesti lihat track recordnya, talentanya kerjaannya gimana, ketulusan hatinya gimana. Itulah yang harus kita ingat, bahwa Alkitab mengajarkan hal-hal kebenaran yang hakiki. Ya, dunia mengajarkan instan, bisa cepat, nggak mungkin. Ya, jadi kembali saya mau menegaskan bahwa semua kebenaran ada dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus bilang, I am the way, the truth, and the life. Ya, jadi dengan mengikuti, dengan taat atas perintah-perintah Yesus, kita sudah bisa jalan benar dan bisa menyongsong tahun 2023. Kemudian, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, ini tadi kita harus pakai sepatu, bawa Injil, bawa Alkitab. Kita itu yang ini nih udah berperang, ya. Jadi ini nih udah memberitakan Injil tuh berperang, ya. Jadi beribadah pun berperang. Kita ke gereja juga berperang. Banyak hambatan yang kita hadapi. Aduh, mau ke gereja, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ya. Mau ke gereja, nggak ada mobil, jalan aja. Saya jalan aja lah. 20 menit sampai jalan. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau kita di pihak Tuhan Yesus, itu selalu ditentang oleh si iblis. Kunjungan pasti ditentang oleh si iblis. Harus kita berdoa, harus kita mengandalkan Tuhan. Ya, jadi dalam setiap kesempatan kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan kita siap berperang. Ya. Bermisi, setiap misi itu pasti dibenci oleh si jahat. Pasti. Tapi dengan Tuhan Yesus mati dan bangkit di hari ketiga, kita sudah pasti menang kalau kita mengandalkan Tuhan. Seperti yang di lagu terakhir, dalam kesesakan pun kita bisa melewati itu, kita bisa menang. Ya. Itu yang ketiga. Jadi kita harus kerelaan memberitakan Injil, memenangkan jiwa. Jadi membebaskan mereka yang terbelenggu oleh dosa, ya, dengan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja dan ia akan percaya dan ia akan dibebaskan. Kemudian dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
Gimana sih kita kalau dalam sejarah Romawi, dia pakai perisainya gede, ya, dari baja, dari besi. Karena apa? Karena musuh itu punya panah, ya. Panahnya disebut panah-panah api, ujungnya ada api. Supaya begitu dia lempar panahnya itu, apinya kalau jatuh ke jerami kalah dan bakar. Nah, si tentara Romawi itu bawa perisai baja. Jadi panah-panah api itu tidak akan membakar bajunya. Ya. Jadi dia dapat melawan panah-panah api. Nah, kenyataannya sekarang gimana aplikasinya? Apa sih itu panah-panah api si jahat? Apakah yang dikatakan oleh Alkitab ini benar? Iya, benar. Ya. Panah-panah api itu pikiran-pikiran jahat yang tiba-tiba muncul di pikiran kita. Kita lagi mau ke gereja, muncul pikiran, apa kita mau ngapain dulu? Atau tiba-tiba kita ingat teman kita yang jahat, kita langsung emosi. Kita marahin dulu sebelum ke gereja, kita marahin dulu pakai WA. Kita marahin, atau dia punya utang sama kita, ya kan? Kita kesel, kita maki-maki dulu dalam WA. Gimana sih utangnya dibayar-bayar? Nah, itu panah-panah api itu yang tiba-tiba muncul di pikiran, gitu kan? Kena pikiran kita, nggak siap. Mestinya ya kita kalau marah jangan berdosa, ya kan? Itu panah-panah api, ya kan? Mau parkir diserobot orang, ya udahlah, kalah, ya kan? Jadi banyak panah-panah api yang menyerang kita. Ya, jadi karena itu digambarkan sebagai perisai. Ya, kita harus membentengi diri kita dengan perisai supaya kita nggak terbakar emosi. Panah api itu kena ke kita terbakar emosi, kita marah, ya. Marah sama keluarga, sama anak nggak belum bangun tidur, kita langsung marah, ya. Nggak ada makanan pagi, kita marah. Jadi banyaklah hal-hal itu yang membakar emosi kita. Ya, jadi kita perlu membentengi dengan perisai iman. Artinya apa? Artinya kita harus taat sama firman Tuhan. Perisai imannya itu apa? Yaitu perisai imannya kita percaya, kita dalam mengandalkan sesuatu, kita mengandalkan Tuhan. Ya. Kita percaya janji-janji Tuhan Yesus. Ya, kita mengimani setiap perkataan dalam Alkitab. Ya, jadi kita sudah membentengi diri kita sendiri dengan iman. Iman kita nggak goyah. Ya, jadi itulah gunanya kita memakai perisai iman. Ya, kita harus hidup memakai firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman. Ya, bukan hanya bisanya menyampaikan firman aja tapi tidak menjalankannya, itu belum. Ya, jadi untuk membentengi kita harus melewati masa-masa percobaan. Ya, coba dengan melewati percobaan-percobaan yang Tuhan berikan yang tidak akan melebihi kemampuan kita, kita lebih beriman, kita lebih yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita. Ya, jadi iman itu perlu diuji. Kalau nggak pernah diuji, ya dia belum lulus gitu ya. Jadi iman itu memang perlu diuji. Jadi kadang-kadang Tuhan membiarkan sesuatu terjadi. Ya, pada diri Ayub sendiri pun, Ayub diuji habis-habisan. Teman-temannya menyalahkan Ayub. Ayub, mungkin kamu berbuat apa dengan Tuhan? Ya, semua teman-teman dekat Ayub malah menggunakan ayat Alkitab menyalahkan Ayub.
Bagaimana tuh iman Ayub nggak diuji? Teman-temannya memakai ayat Alkitab menyalahkan Ayub supaya Ayub tuh bertobatlah Ayub, kamu punya salah apa dengan Tuhan gitu ya. Jadi kalau baca kitab Ayub secara keseluruhan kita bisa lihat apa frameworknya ya, maksud dan cerita itu. Teman-teman sendiri menyalahkan Ayub, tapi Ayub tetap tegar, Ayub tetap beriman. Istrinya sendiri juga menyalahkan Ayub. Ayub tetap tegar, Ayub tetap beriman, dan Ayub bisa dipulihkan. Ya, jadi perisai iman itu sangat penting. Ya. Kemudian, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Apa tuh? Ya. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, ini yang paling penting. Ya. Kita memakai helm keselamatan. Kalau di Romawi, di tentara itu, dia harus memakai helm baja. Ya, yang melindungi serangan-serangan dari belakang, dari panah-panah yang meleset, yang kena kepalanya, dalam arti melindungi pikirannya. Yang melindungi pikirannya. Apa yang diserang? Keselamatan. Ya, orang Kristen diserang keselamatannya supaya dia ragu. Ya, dia ragu. Oh, kamu ini orang berdosa. Ya, kamu nggak layak. Sehingga dia ada discouragement. Ya, ada kekecewaan, ya. Kenapa Tuhan nggak nolong aku? Oh, aku salah, aku begini, aku nggak selamat. Kemudian dia bisa berputus asa. Enggak. Jadi kita mesti ingat janji Tuhan. Kita mesti lihat, kita mesti mengerti firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, kita pegang janjinya. Ya, tadi kita udah pakai berbaju sirah keadilan atau breastplate of righteousness. Kita ini sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus yang mati di kayu salib. Yesus sudah menjalankan apa yang diinginkan Tuhan untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita sudah percaya, kita sudah memakainya. Ya. Berarti kita sudah layak di hadapan Tuhan, kita sudah dibenarkan dan dikuduskan. Jadi sejoknya kita ini sudah diselamatkan. Ya, jadi kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan dalam kita melawan si jahat. Karena yang diserang juga pikiran. Ya, sederhana. Cuman kata-kata, kamu ini orang berdosa loh, kamu nggak selamat loh, kamu masuk neraka loh. Kemudian dia bisa jadi merenung. Dia jadi merenung dan dia menjadi anxiety. Ah, masa sih? Orang berbilang, ah masa sih? Jangan main-main dengan pikiran. Ya. Jadi kita harus menyerahkan semuanya itu dalam Tuhan, dan kita harus percaya 100% kepada firman Tuhan. Ya. Nih, kalau kita nggak mengerti, Tuhan mengatakan begini. Ya, di Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Ya. Jadi, kita harus benar-benar mengerti, minta pertolongan Roh Kudus supaya kita tidak tersesat oleh orang-orang yang mengambil sepotong ayat terus menyerang kita. Padahal konteksnya Yesus lagi bicara apa, terus diambil cuma sepotong ayat menyerang kita. Kita nggak bisa begitu. Kita harus melihat konteksnya, keseluruhan paragrafnya lagi ngomongin apa, gitu. Terus dibilang lagi di Matius 13. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tapi tidak mengertinya,
datanglah si jahat dan merampasnya yang ditaburkan dalam hati orang itu, dan benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi ibaratnya kalau orang yang nggak mengerti firman Tuhan, yang mengerti sepotong-sepotong, itu bisa diambil oleh si jahat. Ya, jadi kita harus mengerti firman Tuhan secara keseluruhan. Nggak boleh mengambil satu ayat tafsirkan lain. Jangan, itu bahaya, itu bisa menyesatkan. Ya. Nah, jadi ketopong keselamatan ini menyerang doktrin keselamatan kita. Ya, menyerang hal yang terpenting dalam iman kepada Yesus Kristus. Ya. Iman kita kepada Yesus Kristus bukan iman moga-moga. Bukan iman insya Allah semoga dengan dengan amal ibadah kita, dengan apa semua kita diterima. Jadi masih ragu-ragu. Enggak, ya. Kita ikut Tuhan ada kepastian. Ya. Jadi nggak ada agama lain di dunia ini yang sama seperti agama Kristen. Kan ada orang bilang, ngapain sih Yesus susah-susah mati di kayu salib? Kalau dia mau menyelamatkan, ya dia selamatkan aja. Nah, itu kan jalan pintas, ya. Tapi kalau kita membaca Alkitab, itu masuk akal semua logikanya. Masa sih anak, ada yang bilang lagi, masa anak sama dengan Allah? Kan Yesus anak Allah. Nah, itu nyerang lagi gitu kan, nyerang kita. Gimana kita jawabnya? Kemarin saya dengerin ada khotbah, ya. Dijawab, anak ular sama enggak mau ular, katanya. Anak ular bukan? Ular. Anak Allah bukan? Ya Allah. Bisa aja semua. Jadi hal-hal yang demikian itu menyerang kepercayaan kita. Ya, jadi kita harus mengerti sungguh-sungguh supaya kita mengerti bahwa kita ini benar-benar sudah menjadi anak Allah, sudah diselamatkan, dan kita sudah punya tempat di sorga, sehingga waktu kita melayani kita nggak bimbang. Waktu kita melayani kita diserang orang, diserang pertanyaan, kita bimbang. Lah, aku ini siapa ya? Nah, itu ya. Jadi penting. Jadi pergunakanlah helm keselamatan kita dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, pedang roh itu penting karena Yesus sendiri waktu dicobai, dia memakai firman. Ya, dia nggak menggunakan mujizatnya, dia memakai firman melawan si setan. Kita pun harus selalu ingat firman Tuhan, ingat kebenaran firman Tuhan, sehingga kita selalu siap dalam menghadapi pertanyaan, menghadapi percobaan, ya. Tuhan selalu menyertai kita. Kan ada ayatnya, siapa takut bersama Tuhan, bersama tidak, maut pun tidak dapat memisahkan kita dari tangan Allah. Nah, itu ekstrimnya. Jadi walaupun tubuh kita mati, tapi jiwa kita selamat. Ya, si setan mungkin masih bisa. Setiap orang masih bisa kecelakaan, ya, tapi jiwa kita selamat. Dan jangan lupa nih ya, dalam segala hal, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, jadi kunci utamanya itu juga doa. Doa dalam nama Yesus. Karena nama Yesus mempunyai kuasa. Ya, jadi itulah perlengkapan yang harus kita pakai setiap saat dalam menghadapi hal hari-hari yang jahat ini. Ya,
Kita harus siap menyongsong tahun 2023 dengan kemenangan. Karena kita tahu Yesus sudah menang, sudah bangkit dan mengalahkan maut. Ya, ada puisi mengenai doa. Ya, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Ya, jadi tak lupa kita harus berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam berbagai keadaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah membekali kami semua yang hadir dengan senjata rohani Tuhan. Kami siap menghadapi tahun 2023 dengan kemenangan, karena kami hanya bersandar dengan kekuatan-Mu Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Dan kami semua bersama dengan Engkau berjalan dalam kebenaran, kesucian, dan selalu menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kami dapat melalui hari-hari yang jahat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua yang hadir, sehingga kami bisa melewati dan taat sampai akhir. Ibarat kami sedang mengikuti race, pertandingan, sehingga kami mendapat mahkota kemenangan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Semua karena kebaikan kemurahan. Tahun 2023